Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang pada saat ini mengikuti ibadah secara online dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Warta gereja Minggu 3 Oktober 2021. Yang pertama, Ibadah Minggu 10 Oktober 2021. Ibadah Minggu 10 Oktober 2021 dengan pengantar bahasa Indonesia diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem, dan jemaat dapat mengikutinya dari rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Ibadah anak diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Yang kedua, penyerahan kembali warga titipan rohani. Majelis GKJ Pakem telah menerima permohonan kembali ke gereja asal atas diri Margareta Puspitaningrum, alamat asal Tanen Hargobinangun Pakem, alamat baru Villa Mas Garden Blok C nomor 286 Bekasi Utara. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis GKJ Pakem telah menyerahkan kembali pemeliharaan rohani saudara tersebut pada Majelis GKJ Bambu Kuning. Yang ketiga, cuti tenaga kantor gereja. Tenaga kantor gereja akan mengambil cuti sebanyak 4 hari kerja pada tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Bagi segenap jemaat yang berkepentingan dengan majelis gereja, dapat langsung menghubungi MPH atau Ibu Pendeta Esti Widyastuti Emin. Atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih. Yang keempat, bulan keluarga 2021. Saat ini telah memasuki bulan Oktober. Kita akan kembali menghayati dan merasakan sebagai bulan keluarga. Bulan keluarga 2021 ini mengambil tema Tuhan Pulihkan Keluargaku, dengan subtema mengelola luka batin untuk ikut memulihkan sesama. Tema ini dipilih atas dasar kesadaran bahwa di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tentu ada hal-hal yang melukai batin, baik secara sadar maupun tidak, baik dalam skala kecil ataupun besar. Ini adalah hal yang wajar dan alamiah yang bisa terjadi di dalam keluarga siapapun dan kapanpun. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Selamat menghayati bulan keluarga 2021. Yang kelima, bulan ucapan syukur. Berkaitan dengan hari ulang tahun GKJ Pakem yang jatuh pada tanggal 21 Oktober 2021, maka bulan Oktober 2021 ditetapkan sebagai bulan ucap syukur. Sehubungan dengan hal tersebut, selama bulan Oktober, persembahan kotak akan diperuntukkan sebagai persembahan ucap syukur. Yang keenam, pengumpulan persembahan. Untuk ibadah hari ini terdiri dari 2 persembahan mingguan, 1 persembahan ucapan syukur, dan 1 persembahan perjamuan kudus. Persembahan dimasukkan dalam amplop tertutup yang diberi tanggal dan jenis persembahan, dikumpulkan melalui kantor gereja setiap hari jam kerja atau melalui majelis wilayah masing-masing. Yang ketujuh, program peduli COVID-19. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat dan simpatisan yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana, dan kami masih terus memohon partisipasi dari segenap warga jemaat maupun simpatisan. Dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk memberikan bantuan bagi jemaat GKJ Pakem yang terpapar COVID-19, serta untuk pengadaan alat kesehatan, bahan, dan obat-obatan yang dipandang perlu. Sampai saat ini donasi yang telah terkumpul sebesar Rp37.250.000.
Sedangkan pengeluaran sebesar Rp31.858.600. Saldo saat ini sebesar Rp5.391.400. Donasi Bapak Ibu Saudara dapat secara tunai dan diserahkan kepada bendahara gereja atau melalui bendahara-bendahara kelompok, melalui kantor gereja, atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di Sabat. Laporan persembahan tanggal 25 September sampai dengan 2 Oktober 2021. Total persembahan sebesar Rp4.609.000. Demikian warta gereja pada hari ini. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang terbit melalui website GKJ Pakem. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berhimpun. Kita akan mengucapkan secara bersautan. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Sebagai pribadi dan bersama dengan keluarga, kami datang kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa, dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 288 bait yang pertama. Inilah rumah kami. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus beserta saudara sekalian Dan beserta saudara juga. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Kita Keluarga Allah. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia. Bersama dengan semua orang percaya dari segala penjuru bumi, kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita. Sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan, kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Marilah kita merenungkannya dan datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Kita memohon pengampunan Tuhan.
jikalau selama ini kita masih sibuk dengan pemenuhan kepentingan sendiri, mengutamakan perasaan kita sendiri, dan untuk semua itu bahkan kita tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Mari kita bersama ada dalam pengakuan dosa kita melalui doa. Tuhan, kami telah menerima kasih-Mu setiap hari. Tubuh dan darah-Mu menjadi korban pendamaian yang sempurna bagi kami. Anugerah yang memperdamaikan kami dengan Allah, sesama, dan alam ciptaan-Mu. Namun, kami seringkali tidak menyadari betapa berharga anugerah-Mu itu. Kami tenggelam dalam kepentingan diri. Kami menyakiti dan melukai hati orang-orang yang dekat dan jauh. Alih-alih kami mengutamakan kesatuan dan persekutuan, kami lebih mementingkan keinginan diri kami sendiri, meski kami tahu bahaya perpecahan akan terjadi. Alih-alih menggunakan kesempatan yang ada untuk memaafkan, kami menyimpan dendam. Kami mengejar pencapaian demi kebanggaan, sehingga terkadang justru kami mengabaikan keluarga yang Kau percayakan. Kami menghindar dan tidak ingin berjumpa dengan orang yang telah melukai hati kami. Kami tak selalu sadar bahwa kami pun tak hentinya melukai hati-Mu. Sebagai anak-anak, kami sering mengabaikan nasihat orang tua, bahkan melukai hati mereka, padahal mereka begitu menyayangi kami. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Tuhan, ampuni dan perbaharuilah kami. Jadikan kami satu sebagai keluarga anak-anak-Mu yang setia meneladani kasih dan damai-Mu. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Sang sumber damai dan cinta kasih yang sejati, yang telah mengampuni dan membarui kami. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus pada pasalnya yang kedua di ayat 17 sampai dengan 19. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah atas anugerahnya. Silakan duduk kembali. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman-Nya, kita akan serahkan segenap diri kita untuk dimampukan membaca, merasakan dan memahami firman-Nya dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang penuh dengan kasih dalam kebaikan-Mu terus menuntun hidup kami, agar seturut kehendak-Mu. Di dalam firman, Engkau menyatakan pengajaran itu, membawa kami dalam pengharapan, melihat terang kasih dan kehangatan-Mu, agar dalam hidup yang kami jalani, kami berada di dalam penyertaan-Mu. Kami berserah untuk dimampukan mendengar, merasakan, memahami dan mau berjuang, mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan menerima sabda Tuhan melalui bagian surat Paulus dalam Efesus pada pasalnya yang kedua. Kita akan memulai di ayat 11 sampai dengan ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan,
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabdanya, menyimpannya dalam hati, lalu melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada yang saat ini tergabung bersama dalam ibadah minggu melalui gereja Tuhan di GKC Pakem, kita menghayati dalam ibadah minggu ini sebagai pembukaan bulan keluarga, sekaligus menghayati Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Tema yang direfleksikan melalui bagian surat Paulus yang kita baca bersama adalah tentang kita keluarga Allah. Saudara-saudara, tema ini mengingatkan sebuah lagu yang saya pernah dengar lagu ini ketika ada di kelas sekolah minggu saat masih kecil, dan ternyata lagu ini terus dinyanyikan, sangat relevan juga di masa kini, menjadi sebuah lagu yang menolong kita merasakan tentang keluarga, bahkan kemudian keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari saudara yang bisa kita nyanyikan bersama-sama.
lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa sangku menjadi cinta keluarga Tuhan. Saudara-saudara, tadi ketika kita menyanyikan, syairnya bicara soal ku cinta keluarga Tuhan. Mengapa? Karena di sana ada sesuatu yang indah terjadi. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Dan itu yang membuat senang, membuat kita merasa sukacita sebagai keluarga Tuhan. Ada relasi, jalinan hidup yang sangat indah, dan itu didasari dengan saling mengasihi. Kata saling ini menunjukkan berarti ada sebuah keterbukaan dan kepedulian, satu dengan yang lain atau satu terhadap yang lain. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, saudara-saudara, adalah bagian dari pesan Rasul Paulus yang saya melihat di sana ada sebuah pemulihan kehidupan. Dikatakan mereka yang dahulu bukan orang Yahudi, hidup tanpa pengharapan, dikatakan begitu tadi ayat kita bicara, tanpa Allah dan jauh dari keselamatan. Kini kemudian mengenal Kristus atau mengenal Allah dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Menerima identitas pemulihan, pembaharuan yang jauh menjadi dekat, bahkan dipersatukan dalam kedekatan hidup itu oleh Allah dalam karya penyelamatan Kristus, sehingga kemudian disebutkan menjadi keluarga Allah. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 bicara soal kesatuan kehidupan dalam keluarga Allah. Dan kesatuan kehidupan itu terjaga melalui karya cinta kasih yang mau saling berbagi dan peduli, yang diteladankan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan itu berarti keterbukaan, kerendahan hati untuk mau menderita, mau menerima salib. Dan pengorbanan itu, kalau tadi kita berefleksi dalam doa di pengakuan dosa, kita yang masih sering hanya melihat dan memikirkan hidup serta kepentingan sendiri, itu kemudian dibongkar. Dalam derita dan salib yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, di situ dia bicara soal memberi hidup menjadi tanda cinta kasih yang saling membawa pengharapan. Ia berikan itu untuk kita. Allah merengkuh, Allah memanggil setiap orang dalam anugerah ilahi, hidup di dalam kasih-Nya. Dan kehidupan yang direngkuh oleh Allah itu adalah kehidupan yang beragam, yang satu dengan yang lain tidak sama. Bicara soal tema kita,
yang tadi disebutkan bahwa kita keluarga Allah, maka kata kita itu sendiri punya arti yang jamak. Lebih dari satu orang, lebih dari dirinya. Kata kita memiliki makna semua atau bersama orang lain. Sedangkan keluarga itu ada 7 hal yang diingatkan pada kita. Saya mencoba melihat dalam catatan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keluarga itu disebut satuan kerabat atau masyarakat. Keluarga itu juga ibu, bapak, dan anak. Tapi keluarga itu juga seisi rumah. Seisi rumah menjadi tanggungannya. Keluarga juga bateh, sanak saudara, kaum kerabat. Dan Allah adalah Tuhan yang empunya semesta, yang menciptakan semesta, yang merawat dan memiliki semesta dengan penuh kasih. Maka kita keluarga Allah berarti semua penghuni rumah besar ini, dunia ini, kosmos ini adalah milik Allah, dimiliki oleh Allah, dan dipanggil untuk saling memiliki sebagai keluarga Allah. Dasarnya jelas, cinta kasih. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi, begitu kan? Maka dasarnya, fondasinya adalah saling mengasihi. Keterbukaan hidup menjadi catatan penting untuk bisa menjaga, memelihara, menumbuh kembangkan roh cinta kasih Allah dalam karya pengorbanan Kristus di dalam kehidupan keluarga kita. Maka saudara, mau tidak mau, hukumnya adalah kemestian menghidupi cinta kasih dalam relasi yang kita bangun. Baik kita sebagai keluarga inti yang tadi disebutkan, ibu, bapak, dan anak, tapi juga dalam kekerabatan kita dengan yang lain. Karena itu juga keluarga yang tentu di dalamnya roh kehangatan dan cinta kasih itu yang terus harus digelurakan. Apakah mudah untuk kita lakukan? Tentu tidak. Ada banyak hal yang mewarnai dinamika dalam pembentukan kehidupan keluarga Allah yang punya dasar cinta kasih. Sebagaimana Paulus mengingatkan dalam suratnya, orang masih berpikir, kamu bukan diriku, ndak sama nih. Kamu orang bukan Yahudi, aku orang Yahudi. Aku yang berhak menerima hidup, keselamatan, pengharapan dari Allah. Kamu, oh tidak, ternyata itu kemudian harus dilebur. Pemikiran-pemikiran itu kemudian harus ditata ulang. Bahwa kita direngkuh. Kita yang mau saling menerima dan membuka diri menjadi milik Allah. Yang berarti kita yang jauh menjadi didekatkan. Menjadi miliknya dan saling memiliki. Saudara, keluarga, kehangatan cinta kasih harus selalu ada. Ini menjadi dasar dalam kehidupannya. Di bulan keluarga kita diingatkan, hakikat keluarga bukan saja sekedar dibentuk oleh 2 orang, laki-laki dan perempuan, dan kemudian membangun hidup bersama, tapi cinta Kristus itu yang sangat penting. Demikian juga kita menjalani hidup ini kemudian. Kita diingatkan bahwa melalui cinta kasih Kristus itu pula kita merasakan kehangatan hidup sebagai keluarga Allah.
dalam pernyataan hidupnya yang memberi diri melalui perjamuan kudus. Tanda cinta itu semakin terasa. Tubuh dan darahnya sepenuh hidupnya diberikan sebagai pengorbanan dan cintanya untuk kehidupan dunia. Saya dan saudara direngkuh, bukan orang lain lagi, bukan orang asing lagi, tapi sebagai keluarga. Duduk bersama dalam satu meja perjamuannya, minum dan makan sebagai tanda penerimaan, tanda rangkulan dan kasih. Mari kita menghayati ini, kita hidupi roh cinta kasih yang saling membagi dan memberi hidup sebagai keluarganya. Karena kita, saya dan saudara, dimiliki dan memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberi diri dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersaat teduh bersama. Saatnya kita pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Teduhkan hati dan kita berdoa. Engkaulah Allah sumber kehidupan kami, sumber cinta dan kasih yang sejati, yang memberikan diri sepenuhnya dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Engkau sendiri, mengosongkan diri menjadi sama dengan kami dan membagikan hidup-Mu untuk kehidupan kami. Kami belajar menghayati kedalaman cinta-Mu, agar dalam hidup yang Kau beri sebagai anugerah, kami syukuri dengan penuh sukacita. Kami menjalani setiap kesempatan yang Kau beri dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagai milik kepunyaan-Mu dimanapun kami ada dan Kau tempatkan, secara khusus dalam kebersamaan hidup di gereja-Mu GKJ Pakem ini. Tumbuh kembang yang ada dalam topangan kasih-Mu. Untuk majelis jemaat yang terus mengkoordinir kegiatan hidup bergereja dan berjemaat,
juga untuk seluruh jemaat-Mu yang membuka diri terlibat dalam karya kasih, melakukan tanggung jawab hidupnya dengan penuh sukacita, turut serta sebagai kawan sekerja-Mu. Kami juga berserah untuk beberapa saudara kami yang pada saat ini dalam kondisi lemah karena sakit yang diderita. Satu persatu kami memohon belas kasih dan lawatan-Mu. Engkau menjamah dan memulihkan. Demikian juga kami menyerahkan para adiuswo di gereja-Mu ini. Engkau juga yang terus membawa mereka dalam pengharapan hidup. Dalam waktu yang masih ada, menggunakannya dengan penuh rasa syukur dan terus aktif untuk melakukan apapun yang bisa mereka lakukan. Kami juga berserah untuk kehidupan setiap keluarga dalam semangat juang mereka di antara situasi pandemik ini, memiliki roh juang yang tinggi sehingga terus punya pengharapan membangun kehidupan keluarga yang bertumbuh di dalam kasih-Mu. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup di setiap keluarga dengan semangat juang mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan kami bersama di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi para pejuang kesehatan untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi para pemimpin negeri ini yang terus mengupayakan yang terbaik, menuntaskan pemberian vaksin sehingga semua dapat terlayani dengan baik dan membuka diri untuk menerima. Demikian juga untuk kesiapan dalam berbagai hal lainnya. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang menolong. Kami yakin Engkau menyertai pemulihan bagi negeri Indonesia ini, dan Engkau juga menolong kehidupan dunia ini. Kami hanya mampu berserah kepadamu, Sang Sumber kehidupan, yang mencipta dengan penuh cinta dan kasih, merawat dalam pemeliharaan kebaikan-Mu, dan yang akan menyelamatkan kehidupan kami semua. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 pada ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita akan membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan dengan diiringi pujian Ku Bawa Korban Syukur. Bersyukur dan sembah
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bakti ungkapan syukur kami, saat ini di tengah ibadah pembukaan bulan keluarga, Hari Pekabaran Injil Indonesia, dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia, kami hendak mengaturkan persembahan berupa uang yang sudah kami persiapkan. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayananmu, khususnya di gerejamu di Pakem ini. Dan ajarkanlah kepada kami untuk terus tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga yang dilakukan hanya seturut kehendak-Mu saja. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan, persiapan kami ini, dan kiranya Tuhan tolong, sehingga kami Engkau layakkan untuk menerima perjamuan kudus. Dan menjadikan terbangunnya iman kami untuk senantiasa setia kepadamu. Bapa, sucikan kami untuk menerima perjamuan kudus. Demikianlah doa permohonan kami. Mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, secara khusus pada saat ini bersama-sama kita akan merayakan kehidupan iman kita dalam pemeliharaan cinta dan kasih Tuhan melalui Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Perjamuan itu mengingatkan kita akan kedalaman cinta dan kasih Allah dalam diri Yesus, memberikan hidup sepenuhnya untuk memberikan kehidupan bagi kita. Bahkan kita disebut sebagai milik kepunyaannya, sebagai keluarga Allah. Mari kita teduhkan hati, masing-masing mengingat dalam dirinya bahwa melalui darah dan tubuhnya, dalam lambang roti dan anggur, kita merasakan pemberian hidup yang utuh, kasih-Nya bagi kita semua. Kita akan nyanyikan tercurah darah Tuhan. Bukit Golgota.
Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini, dan sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuannya, mari kita hening sejenak, mengingat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah ini dan makanlah dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan menjadi korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita menerima dan makan bersama. Demikian juga cawan dalam anggur dalam cawan ini menjadi lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat serta percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa kita. Mari kita minum bersama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Maka sekarang ini masing-masing ucapkan dalam hatimu demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur
dan yang memahkotai Engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Ia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita mengucap syukur untuk pelaksanaan sakramen perjamuan kudus yang telah kita terima, pemeliharaan yang utuh dari Tuhan dalam kehidupan. Kita akan nyanyikan pujian kita mengiringi dalam persembahan ungkapan syukur. Mari kita naikkan doa syukur, dan kita juga akan menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Salib-Mu Kristus, tanda pengasihan-Mu. Salib-Mu menjadi lambang pemberian diri yang utuh, sebagai cinta kasih, sebagaimana kami rasakan dalam pengorbanan-Mu melalui tubuh dan darah-Mu yang tercurah dalam perjamuan kudus ini. Engkau menyegarkan hidup kami, memulihkan dan memberikan pemeliharaan yang utuh. Kami berserah dan mengucap syukur untuk semua karya cinta kasih-Mu. Ajar dalam sisa waktu hidup yang masih kami miliki atas pemberian-Mu, kami sungguh berserah dan membiarkan Engkau saja yang menopang kami. Engkau yang terus ada dalam hidup kami. Engkau yang mengajarkan kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama akan naikkan ungkapan syukur dalam pujian pengutusan kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Mari kita terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.